kelas B4 yang beranggotakan Husna Upayi Romersiani, Pintar Reskiana, Sirma Krotaini, dan saya Anggitra Mendari. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konseling krisis. Nah, dan pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang konsep dasar tentang situasi krisis atau trauma. Jadi kita mulai dari definisi krisis dan trauma. Krisis itu situasi yang mempengaruhi keseimbangan psikologis seseorang. Menurut Gilbert, krisis diartikan sebagai suatu keadaan di mana keadaan tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi. Krisis juga diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Dan krisis itu adalah suatu hal yang sulit atau berbahaya. Sekarang kita beralih ke trauma. Trauma adalah dampak emosional dari pengalaman traumatik. Trauma itu juga kejutan dari rasa sakit emosional yang parah dan berkepanjangan yang disebabkan oleh pengalaman yang sangat mengecewakan. Trauma itu juga timbul akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk seperti kecelakaan, korban kekerasan fisik atau bencana alam. Kemarin kan kita udah bahas soal krisis nih, terus sekarang kita juga membahas tentang trauma. Krisis dan trauma ini mereka punya perbedaan dan persamaan. Di mana perbedaannya itu, persamaannya itu mereka itu sama-sama satu bentuk hubungan yang bersifat untuk membantu, juga mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan perbedaannya itu antara krisis dan trauma, krisis itu merupakan keadaan seseorang yang ditimpa kesulitan yang membuat orang itu tuh menderita atas sesuatu yang dicintai. Sedangkan kalau misalkan trauma itu respon emosional seseorang terhadap kejadian yang mengerikan atau menyedihkan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan krisis itu dia itu ada kemungkinan buat sembuh dalam berjalannya waktu. Dengan proses konseling dilakukan itu ada kemungkinannya mereka akan sembuh. Sedangkan berbicara tentang trauma, mereka itu agak sulit ya karena mungkin terus mengalami kilas balik kejadian atau gejala melemahkan yang lainnya. Jadi kayak trauma itu dia bisa bakal terus kejadian selama hidupnya dan agak lebih susah gitu. Jadi kalau kita lihat pengalaman trauma memang mirip sama keadaan krisis. Tapi individu yang mengalami keadaan krisis belum tentu mengalami trauma. Sedangkan individu yang mengalami keadaan trauma pasti mereka mengalami keadaan krisis. Jadi bisa kita simpulkan dari itu semua, trauma itu kondisi krisis yang berkepanjangan dan dia memiliki respon yang berlebihan terhadap kondisi krisis itu sendiri. Jadi trauma ini lebih di atasnya krisis. Oke, mungkin cukup itu kita bisa simpulkan ya akhirnya itu poinnya itu ada dua. Poinnya tuh satu itu kalau misalkan kita bicarain soal krisis, dia itu sesuatu yang cepat tanggap kita selesaikan dan kemungkinannya itu juga sembuh dalam berjalannya waktu. Sedangkan trauma dia itu lebih berat dan lebih memerlukan waktu yang sangat panjang ya, karena kita nggak tahu kondisi trauma seseorang itu ada yang sangat berat, ada yang biasa aja, sehingga untuk menyelesaikannya pun juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding konseling krisis. Mungkin cukup sekian diskusi yang kita bisa lakukan pada video kali ini. Semoga apa yang ada di video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu lebih yang bisa berguna dalam kehidupan kita ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.